Berbicara tentang plastik, pasti ada dampak yang ditimbulkan. Sebentar. Ini bukan ngomongin plastik tentang operasi plastik hidung ya. Melainkan tumpukan sampah di darat, di laut, atau bahkan isi perut ikan paus yang terdampar di pantai. Semula, plastik tidak diciptakan menjadi suatu masalah. Plastik awalnya adalah sebuah solusi dan masih menjadi salah satu temuan terbaik manusia di muka bumi. Ada jenis plastik bernama multilayer plastik atau MLP yang terbuat dari minimal satu lapisan plastik dikombinasikan dengan lapisan kertas, polimerik, aluminium, dan lainnya. MLP ini diproduksi dengan jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalian bisa menemukannya dalam bentuk kemasan mie instan, isi ulang sabun cair, shampoo, kopi instan, dan lainnya. Sebuah temuan yang sangat solutif, namun juga menjadi temuan yang paling sulit untuk didaur ulang. Sebuah riset mengenai sampah plastik di lautan Bali yang dilakukan oleh Universitas Udayana dan CSIRO tahun 2017, hasilnya sampah di lautan didominasi 45% soft plastik dan 55%-nya sampah plastik yang tidak bisa diolah. WWF Australia juga mengungkapkan hal yang serupa. Sampah jenis non-daur ulang nyatanya mendominasi sampah plastik di Australia. Lalu bagaimana cara menangani sampah MLP ini ya? Faktanya sebenarnya para ahli sudah berupaya keras mencari solusi inovatif untuk menangani MLP ini. Namun, tantangan terbesar dalam menciptakan solusi dari masalah ini adalah tingginya produksi yang disertai dengan jumlah konsumsi barang berkemasan MLP yang masih masif. Salah satu solusinya menangani MLP ini adalah Creasolve, yaitu memecah lapisan dalam MLP dan mendaur ulang kembali menjadi saset. Sebuah temuan teknik yang sangat rumit dan modal yang sangat besar, sekitar 150 miliar rupiah untuk mendirikannya. Ada juga nih solusi yang lebih membumi, yaitu mengolah MLP ini menjadi kerajinan tangan, seperti vas bunga, tas daur ulang, dan lainnya. Namun, seberapa sering olahan ini dibeli oleh masyarakat? Apakah solusi yang ada mampu menghadapi tingginya jumlah sampah MLP di bumi? Solusi yang telah ada tadi membuat celah semakin mudahnya ditemukan dalam menangani sampah MLP ini. Pertama, biaya yang harus dapat dihasilkan dan ditekan sehingga harga produksi menjadi lebih ekonomis. Kedua, kualitas juga harus diperhatikan karena mempunyai bahan dasar sampah ya. Yang ketiga, daya guna produk harus menarik di mata konsumen. Nah, kalau harganya sudah sesuai kualitas, daya gunanya juga sudah tinggi, pasti permintaan juga tinggi. Produksi juga harus ditingkatkan dong ya. Kalau nggak ada stok, bisa-bisa pelanggan pada lari ke alternatif yang lain. Produksi dalam partai besar harus menjadi pertimbangan. Proses produksi sendiri pun harus diperhatikan. Pertama, dari segi dampaknya terhadap lingkungan. Jangan sampai niat baik untuk menjaga lingkungan malah berujung kepada produksi yang prosesnya menghasilkan emisi yang tinggi. Ada istilahnya metode hijau dalam produksi, yaitu metode yang menjaga proses produksi minim sampah dan polusi. Kedua, dari segi kemudahan, inovasi produksi pun harus mudah dilakukan dan ditiru, sehingga menarik banyak pihak untuk turut mengolah sampah MLP ini. Di tahun 2017, saya dan tim tergerak untuk mencari solusi untuk menyempurnakan inovasi yang sudah ada. Dengan cita-cita kami, yaitu menghasilkan produk inovatif, namun juga menjaga keberlangsungan lingkungan. Kami menantang diri untuk mengolah sampah MLP ini sebagai bahan baku untuk ekoproduk di bidang konstruksi. Mengapa konstruksi? Karena sebenarnya ada koneksi antara pembangunan dan sampah MLP. Pembangunan ini ditujukan agar kita mampu bertahan hidup. Sementara sampah MLP ini sungguh mampu bertahan, sehingga sangat sulit untuk didaur ulang. Bayangkan, bila konstruksi rumah Anda berbahan dasar MLP yang faktanya butuh 500-1000 tahun untuk terurai. Anda telah membantu bumi dan kelak rumah Anda bisa menjadi bangunan bersejarah yang mendunia. Kami menginisiasi sebuah social enterprise yang memproduksi berbagai ekoproduk di bidang konstruksi yang berbahan dasar MLP. Dan kualitasnya sudah teruji di B4T, Kementerian Perindustrian Indonesia, dan TUDSV di Singapura. Pada tahun 2020, inovasi paving kami sudah
membantu bumi terhindar dari 5.000 kg sampah MLP. Inovasi lainnya yang kami lakukan di tahun 2021, hollow block yang biasanya berbahan dasar pasir agregat, kini dapat Anda temukan dengan bahan dasar campuran sampah MLP. Lantas, apa yang membuat kami terus maju? Karena kami percaya bahwa ekoproduk di bidang konstruksi dapat sejajar dalam jangka panjang dengan produk konvensional. Kuncinya, ekoproduk yang dihasilkan justru harus lebih fleksibel, dalam arti mampu beradaptasi dengan produk konvensional agar lebih mudah diaplikasikan oleh para pelaku konstruksi, seperti bentuknya, teksturnya, dan kualitasnya. Daya saing yang perlu dibenahi salah satunya adalah kualitas. Seperti mengacu kepada persyaratan standar nasional Indonesia dari segi kuat tekan, daya tahan api, dan lain sebagainya. Melihat hal ini, kami selalu menyempurnakan inovasi kami dengan berbagai penelitian dan tes. Bidang konstruksi yang nyatanya didominasi oleh para pria tidak menggetarkan saya untuk terus bergerak, belajar, melakukan riset, merangkul komunitas serta perusahaan untuk melakukan perubahan secara bersama-sama. Saya dan rekan saya yang juga seorang perempuan berani mengambil langkah untuk memimpin perusahaan konstruksi yang rata-rata pegawainya adalah laki-laki dengan membangun Rebricks. Di mana produk pertama kami yang tadi telah saya ceritakan telah diaplikasikan pada 300 meter atau 2 kali luas lapangan bola voli. Dan pada tahun 2021, bulan Juni, sudah mengaplikasikan sekitar 1000 meter atau sekitar 6 kali luas lapangan bola voli, sudah 3 kali lipatnya. Mimpi yang kami wujudkan adalah semua sampah yang ada, tidak hanya MLP, bisa diolah secara sirkular untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Dan kami memulainya di bidang konstruksi yang sedang kami jalankan. Ekoproduk yang saya dan tim hasilkan mungkin masih skala pasar yang kecil. Namun kami boleh sedikit berbangga. Untuk Anda yang bercita-cita maupun sedang aktif memproduksi ekoproduk, mari nih sama-sama menerapkan metode hijau dan terus semangat dalam menemukan inovasi dan solusi untuk keberlangsungan lingkungan. Saya yakin bumi masih dapat terselamatkan dari bahaya sampah non-daur ulang jika dimulai dari sekarang. Saya Tanovita, terima kasih telah mendengarkan TEDx Talk saya.